Video ini dipersembahkan oleh Bandung Studi Club, Smart Friend, dan Khan Academy. Kita telah lihat pada video yang lalu mengenai basis ortonormal. Basis ortonormal ini mempermudah kita dalam menentukan sistem koordinat. Nah, sekarang kita akan lihat alasannya ini kenapa. Jika saya di sini memiliki ruang bidang datar V yang merupakan ruang bidang datar pada Rn, dan saya punya B, di mana B adalah basis ortonormal sama dengan V1, V2, sampai dengan VK. Nah, ini adalah basis ortonormal, basis ortonormal untuk V. Nah, kita katakan semua vektor di sini memiliki panjang 1 dan mereka semua adalah ortonormal. Nah, jika kita punya B ini merupakan anggota dari Rn, kita punya vektor X, kita punya vektor X yang merupakan anggota Rn, di mana X ini akan sama dengan vektor V yang berada pada V ditambahkan W yang merupakan komplement ortogonal dari V. Nah, jadi ini di mana V merupakan anggota dari V dan W anggota dari komplement ortogonal V. Nah, kita telah lihat ini adalah komplement ortogonal. Nah, yang menjadi pertanyaan, apakah definisi ini yang merupakan proyeksi, ini yang merupakan proyeksi dari X ke V, dan ini akan menjadi komplement ortogonal. Nah, kemudian kita akan lihat bagaimana jika kita punya matriks A, yang merupakan ada V1, V2 sampai dengan VA yang merupakan matriks kolom. Kita telah mempelajari sebelumnya bagaimana proyeksi dari X ke V ini akan sama dengan A dikalikan A transpose kali A inverse dikalikan A dikalikan vektor X. Kita telah tentukan ini pada video yang lalu. Nah, jika di sini kita asumsikan bahwa ini merupakan ortonormal atau kumpulan ortonormal, untuk mempermudah kita mencari proyeksi jika vektor V anggota dari ruang bidang datar, maka kita punya vektor basis. Dia saya bisa tulis X akan sama dengan C1 kali V1 tambah C2 kali V2 tambah sampai dengan CK dikali VK. Nah, ini merupakan anggota dari V. Nah, kita juga bisa lihat di sini ini adalah proyeksi dari X ke V. Nah, jadi X ini menunjukkan atau merepresentasikan anggota dari V. Ini ditambah W Jadi W di sini adalah komplement ortogonal V. Nah, kemudian kita akan lihat bagaimana persamaan ini. Jika kita punya VI, anggap kita punya VI dikalikan X, kita kalikan VI dengan X, vektor X. Kemudian kita punya vektor basis yang berada pada B. Ini akan sama dengan C1 dikalikan VI dot V1 ditambah C2 kali VI dot V2 ditambah sampai dengan ini kita punya CI VI kali VI ditambah C
dikali VI dot VK. Nah, kita telah lihat ini pada video yang lalu. Kemudian kita punya di sini VI dot V. Nah, kemudian bagaimana jika kita asumsikan X merupakan berada pada bidang datar dan X anggota dari Rn, maka kita bisa proyeksikan X ini ke V. Nah, sekarang kita akan lakukan dot produk dari vektor ini dari vektor basis I. Nah, di sini kita lihat bahwa VI dot V1 ini merupakan anggota yang berbeda dari kumpulan ortonormal, jadi sama dengan 0. Yang ini juga VI dot V2 0. Kemudian VI dot VI sama dengan 1. Kemudian VI dot VK adalah 0 karena anggota yang berbeda dari ortonormal. Kemudian VI dot W. Nah, W adalah komplement ortogonal dari V, di mana ortogonal terhadap setiap anggota dari V. Jadi ini sama dengan 0. Nah, jadi kita dapatkan CI sama dengan VI dikalikan dot X seperti ini. Ini adalah X yang merupakan anggota dari V, dan pada kasus ini kita lihat CI berada pada koordinat X. Nah, kita akan bisa lihat proyeksi dari X ke V, di mana merupakan anggota dari V dan X berada pada komponen V. Nah, kita akan lihat bagaimana proyeksi X ke V. Ya, proyeksi dari X ke V ini akan sama dengan tadi CI dikalikan vektor basis yang ini. Vektor basis ini. Jadi ini akan sama dengan kita punya tadi CI, ya, tadi CI itu VI dot X dikalikan dengan vektor V1. Nah, kemudian ditambahkan dengan yang berikutnya. Kita punya koefisien V2, jadi V2 dot X dikalikan V2 dan ditambah sampai dengan VK dot X dikalikan VK. Nah, kita harus ingat jika kita proyeksikan ini, maka proyeksi dari X ke L, misalkan ke garis L, ya L sama dengan garis L dari T yang memiliki panjang U dan T anggota dari R. Nah, kita asumsikan panjangnya sama dengan 1. Nah, maka proyeksi dari X ke L ke garis sama dengan X dot X dot U dikalikan dengan vektor U. Ini adalah proyeksi ke garis. Nah, sekarang kita tahu bahwa basis ortonormal untuk V, ketika kita proyeksikan dari vektor ini di Rn ke V, maka kita akan dapat menentukan proyeksi dari X ke garis dari setiap vektor yang di sini. X dot VI kalikan dengan X, maka ini adalah proyeksi dari vektor ke garis. Nah, yang ini. Nah, ini merupakan cara yang sederhana untuk menentukan proyeksi. Tadi kita punya matriks A, kita dapatkan inverse dari A transpose A dikalikan A transpose dikalikan X. Kita dapatkan ini adalah proyeksi dari X ke V. Nah, tapi di sini kita akan lihat proyeksi merupakan transformasi linier. Nah, transformasi linier untuk yang dapat menentukan matriks kita di sini, di mana semua vektor di sini merupakan vektor yang di sini X di sini merupakan dot produk dari setiap basis vektor. Nah, jadi jika kita punya koefisien yang ini dikalikan dengan vektor, kita akan dapatkan transformasi matriks.
Nah, di sini saya akan tuliskan kembali, kita akan tuliskan kembali proyeksi dari X ke V ini akan sama dengan A kalikan A K transpose kali A inverse dikalikan A dikalikan X. Dan A adalah vektor kolom, A sama dengan vektor kolom dari V1 untuk kolom 1, V2 kolom kedua sampai dengan VK untuk kolom K. Nah, kita bisa lihat jika diasumsikan ini adalah basis ortonormal. Nah, kita akan lihat coba di sini A transpose dikali A sama dengan, ini akan sama dengan seperti A transpose. Ya, jika A ini anggota dari Rn, N kali K, matriks N kali K, jadi kita punya K kolom dan N baris, maka ini menjadi K kali N dan N kali N. Jadi K kali K. Jadi matriks K kali K. Jadi A transpose A ini akan sama dengan matriks A K kali K. Jadi ini sama dengan di sini V1 transpose, V2 transpose, dan ini sampai dengan VK transpose. Nah, seperti ini. Dan A, kita punya A, matriks A yaitu vektor kolom, yaitu V1. Ini V2 untuk kolom kedua. Kemudian kita punya VK untuk kolom K. Nah, bagaimana produk ini? Nah, ini sama dengan, ya produknya sama dengan matriks. Tadi kita punya matriks K kali K. Nah, baris pertama dari ini dikalikan kolom yang ini. Jadi V1 transpose kali V1. Jadi 1. Kemudian baris kedua, kolom kedua. Jadi V2 transpose kali V2 dapatkan 1. Dan yang kita punya AI misalnya di sepanjang diagonal ini, maka kita akan dapatkan di sini dapat 1 sampai dengan VK transpose kali K itu 1. Nah, kita bisa lihat bahwa ini 0 baris pertama kolom kedua di sini adalah dot produk dari V2. Ini adalah produk dari baris yang ini, baris V2. Nah, jadi baris pertama dan kolom kedua hasilnya adalah V1 dot V2. Nah, ini sama dengan 0 karena bukan anggota yang berbeda dari ortonormal. Begitu juga dengan di sini 0 karena V1 kali VK sama dengan 0. Baris kedua juga V2 dikalikan dengan V1, hasilnya adalah 0. Kemudian ini V2 kali V2 1 dan V2 sampai dengan VK di sini adalah 0. Jadi jika kita memiliki baris dan kolom yang berbeda, maka hasilnya adalah 0 karena setiap anggota berbeda dari ortonormal. Nah, jadi di sini juga 0, 0, di sini 0, di sini 0, di sini juga 0. Nah, 0 yang di sini kita punya di sini matriks K kali K. Nah, ini adalah matriks identitas dari K. Nah, jadi ini secara sederhana menggambarkan definisi dari proyeksi dari X ke V yang merupakan matriks transformasi. Nah, jika kita asumsikan tadi ada basis ortonormal, kemudian ya ini adalah basis ortonormal. Nah, kemudian A transpose dikalikan A ini sama dengan matriks identitas. Nah, jadi inverse A transpose kali A inverse sama dengan matriks identitas.
dari K. Ini inverse sama dengan IK. Jadi secara sederhana, proyeksi dari X ke V ini sama dengan A dikalikan dengan inverse dari matriks, inverse matriks K dikalikan A transpose, ya, kemudian dikalikan dengan X. Nah, seperti ini. Jadi ini akan sama dengan A kali A transpose kali X. A dikalikan A transpose dikalikan X. Nah, ini adalah sebenarnya operasi yang sederhana. Jadi kita dapatkan produk matriks. Ini A transpose. Ini merupakan kita cuma merubah baris dan kolom, kemudian kita kalikan ini dengan tadi vektor X. Kita akan dapatkan inverse. Jika kita asumsikan baris di sini berbentuk tadi kumpulan ortonormal, maka kita akan bisa reduksikan menjadi matriks identitas. Jadi proyeksi dari X ke V sama dengan ini A kali A transpose dikali X. Nah, saya harap kalian mengerti dengan apa yang maksud dengan basis ortonormal. Video ini dipersembahkan oleh Bandung Study Club, Smart Friend, dan Khan Academy.